Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Syukur buat-Mu Bapa di sorga, buat cinta kasih-Mu Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi jiwa dan pikiran kami Bapa, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami, Engkau terima dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada kita saat ini tertulis pada Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam hidup kita ini, tentunya masing-masing kita mempunyai perencanaan-perencanaan. Dan setiap orang tentunya memiliki rencana-rencana yang berbeda. Seperti ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi kuliah di Jawa, ada yang ingin kuliah di Sumatera, ada yang ingin masuk sekolah kedinasan, dan lain sebagainya. Namun, terkadang rencana-rencana yang sudah kita buat dan susun baik-baik, kadang tidak sesuai dengan realita dan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Dari masalah-masalah yang sering kita alami, kita sering mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak bertindak sesuai dengan harapanku? Mengapa harus aku yang ada di posisi ini? Mengapa tidak orang lain saja? Namun, pertanyaan yang harus kita pertanyakan yaitu pada diri kita sendiri. Mengapa aku tidak bertindak sesuai dengan keinginan Tuhan? Pertanyaan tersebut ialah pertanyaan yang harus kita tanyakan dalam diri kita. Banyak orang yang sering menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita mengira bahwa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak sayang pada kita. Atau bahkan ada beberapa orang yang bilang bahwa Tuhan itu tidak adil. Karena kita merasa bahwa suatu keadaan yang sedang kita alami itu sungguh dan sangat berat. Padahal pada Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan, serta pertukaran perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dari nats Alkitab tersebut dikatakan bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik dan menganugerahkan yang sempurna bagi kita umatnya. Dan kita buka lagi Alkitab kita pada Amsal 23 ayat 18. Di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari situ, kita harus perlu menyadari Tuhan sudah merencanakan hari depan yang indah dan penuh pengharapan. Oleh karenanya, kita harus meyakini akan rancangannya yang indah.
dan tentunya kita harus hidup dalam rencana Tuhan. Dari ayat Alkitab ini saya ingin sedikit bercerita dari pengalaman pribadi saya, yaitu jadi pada zaman-zaman pendaftaran PTN, pada saat itu saya di jalur SNMPTN saya mengambil prodi manajemen, dan di jalur SBMPTN saya juga mengambil prodi manajemen. Pada kedua jalur tersebut saya tidak lolos. Kemudian setelah itu saya mencoba jalur mandiri di UNY, yaitu yang pertama yaitu jalur prestasi dan yang kedua yaitu jalur prestasi unggul. Di kedua jalur tersebut saya tetap memilih program studi manajemen. Kemudian setelah itu, setelah selang beberapa waktu, saya membuka hasil pengumuman dari kedua jalur tersebut dan hasilnya tetap tidak lolos. Tentunya pada saat itu saya sangat merasa sedih, terpukul, menangis, kecewa, marah. Saya sering bertanya pada Tuhan, kenapa harus gagal? Padahal kan saya udah belajar, saya udah berdoa, tapi kenapa tetap gagal? Kalimat itu yang sering saya tanyakan pada saat saya berada di posisi tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada saat itu saya membuka IG dan saya pada saat itu melihat postingan di renungan Kristen. Di sana dituliskan, percayalah bahwa rezekimu tidak akan tertukar dengan orang lain. Pada saat saya membaca kalimat tersebut, saya merasa tersentuh. Saya merasa bahwa kalimat itu sesuai dengan yang sedang saya alami, di mana saya sedang menunggu ingin masuk perguruan tinggi negeri. Dan tapi kadang-kadang saya juga merasa goyah. Saya masih merasa takut, khawatir, bimbang. Tapi kadang-kadang juga saya yakin. Kemudian setelah saya mau mengalami beberapa banyak kegagalan untuk mendaftar perguruan tinggi negeri, setelah itu saya mencoba lagi jalur mandiri di UNY, yaitu jalur nilai ITBK dan CBT domisili sosum dengan program studi pendidikan ekonomi. Yang dulunya manajemen, sekarang saya memilih di program studi pendidikan ekonomi. Dan kedua jalur tersebut merupakan jalur terakhir yang saya coba di UNY. Kemudian selang beberapa minggu dan pengumumannya itu sudah keluar, dan yang pertama saya buka ialah jalur mandiri nilai ITBK. Setelah saya membuka hasilnya, tetap saja tidak masuk. Pada saat itu saya sangat merasa takut, merasa khawatir, bimbang, karena tetap merasa gagal. Setelah itu saya membuka pengumuman hasil jalur CBT domisili sosum, dan setelah saya membuka, saya melihat bahwa saya diterima di UNY dengan program studi pendidikan ekonomi. Pada saat saya melihat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya menangis, saya terharu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk bisa kuliah di sana. Karena Tuhan sudah menjawab doa-doa saya selama ini, yang saya doakan, yang saya harapkan. Dan setelah aku menjalani perkuliahan di UNY, aku pun merasa bahwa jurusan pendidikan ekonomi itu lebih cocok denganku daripada
program studi manajemen. Dari pengalaman saya itu, saya menyadari betul bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari rencana kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tuh sudah mempersiapkan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan menggagalkan rencana kita itu karena itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan kita. Jadi Tuhan yang lebih tahu di hidup kita. Jadi dari ayat Alkitab tersebut yang menjadi kesimpulannya ialah kita harus berserah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang memimpin hidup kita dan mengarahkan kita ke jalan yang sempurna. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya agar rencananya yang terbaik terjadi pada hidup kita. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita sekarang ini, seberat apapun masalah yang sedang kita alami, berserahlah penuh kepada Tuhan. Walaupun seringkali kita tidak dapat memahami akan jalannya Tuhan, sebab rancangan Dia berbeda dengan keinginan manusia. Tetapi di balik itu semua, Tuhan sudah mempersiapkan rencana-rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami tetap memiliki pengharapan kepada kami. Ajari kami Tuhan, yakinkan kami Tuhan bahwa rencana-Mu itu jauh lebih indah dari setiap rencana kami. Dan ajari kami Tuhan supaya kami tetap mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Cukup sekian renungan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi pribadi kita masing-masing. Terima kasih.